Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku melanjutkan lagi untuk pembacaan bulanan dan aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja ya. Dan ini untuk zodiak Taurus. Oke Taurus, jika kamu belum tahu berchart kamu Sun, Moon, Rising, Venus atau bahkan sampai Saturn dan Jupiter kamu bisa klik aja link di bawah sini untuk ngeliat price listnya, dan kamu juga bisa untuk lihat list untuk konseling sama aku atau personal reading. Oke. Dan pembacaan ini bisa resonate dan bisa enggak. Kalau memang enggak reson, tolong jangan dipaksa ya. Kalau sesuatu hal yang memang bukan untuk kamu, please ya. Dan ini bisa ngarah kemana aja, entah percintaan, keuangan ataupun karir atau kehidupan kamu secara menyeluruh. Oke Taurus. Dan itu dan ini untuk Mei 2021 Taurus. Mei general reading. Oke, Mei 2021. Oke. Happy birthday untuk yang di Sun-nya Aries ya, di Vedic ataupun yang di Western yang Taurus ya. Happy birthday. Semoga hal yang terbaik lah memang untukmu. Kita lihat oracle-nya ya Taurus. Ada Summer, Watchtower of the South, dan ada Awakening, Wow, Invoke, dan ada Watchtower of the West, Wow, Selatan dan Barat. Dan di the bottom of the day ada Lita, Intensification. Oke, Taurus ya. Aku ngerasain banget energi. Energi yang udah apa ya? Udah masuk ke masa awakening ya Taurus. Entah kamu atau dia, siapapun ini ya. Aku udah ngerasain udah. Ya. Cuman masih kayak kita terkadang bisa masih melenceng ke kiri. Itu masih sering melenceng ke kanan ya, namun ada progresi di sini aku lihat ya. Di sini tinggal kamu atau siapapun ini ya lebih ngelihat apa sih keinginan kamu terbesar dalam hidup ini ya, niat kamu. Kita lihat oracle Lenormand ya. Ada castle atau istana, ada love atau angsa. Oke, ada tamu, bentar ya. Bawa aja ya, dibawa aja, jatuh nanti. Dan ada magnify atau magnifying looks. Dan di bottom of the deck ada tree atau growth. Di sini memang aku ngerasain banget seseorang udah gini, saat kita masuki masa healing ya, masa spiritualitas ya, pasti bakal banyak keraguan-raguan yang muncul. Pasti ya, kita ngerasa apakah kita di jalan yang benar
ya, karena intensification ataupun intensi kita itu belum benar-benar kita pahami dan kita mengerti. Kita masih mencoba untuk melogikakan segala sesuatu, padahal proses healing spiritualitas itu nggak bisa dilogikakan. Semakin kamu logikakan sesuatu, semakin nggak akan pernah masuk akal bagi kamu, karena masuk akalnya aku belum tentu sama dengan masuk akalnya kamu, ya. Itu udah pasti berbeda. Dan aku ngerasain ini ngarah ke percintaan, ya. Sama kayak Eris tadi, kencang banget ke percintaan, ya, untuk Taurus, ngarah ke sana. Dan aku ngerasain seseorang yang, kenapa ya kalau kita ngelakuin sesuatu hal atau kita merasakan suatu hal, kita harus tidak melakukan itu kayak tanpa alasan. Aku ngerasain seseorang di sini kayak butuh alasan kalau melakukan sesuatu, alasan dalam artian goal ataupun tujuan, ya. Itu kita lihat dulu tarotnya, kita klarifikasi dulu ya. Untuk Taurus, di Mei 2021. The Empress, ada Five of Coins. Seseorang di sini self image-nya itu hancur, ya. Self image itu apa sih? Self image itu ada portrait atau potret diri kita mengenai diri kita sendiri. Jadi kita itu melihat diri kita itu seperti apa sih? Kamu ngerasa diri kamu itu baik, buruk, ya, cantik, tampan, atau jelek, atau ya bisa bodoh, pintar. Itu adalah self image yang kamu rasakan ke diri kamu sendiri. So, itulah kenapa menjadi salah satu alasan kamu ataupun siapapun ini ngerasa ragu dengan apa yang kamu jalani saat ini, entah energi, keadaan, ataupun kehidupan, karena potret akan diri sendiri itu buruk, ya. Ngerasa diri nggak baik, ngerasa diri nggak pantas. Dan saat kita mencoba untuk masuk energi baru atau keluar dari energi yang lama, kayak ngerasa ragu-ragu, apakah kitanya mampu, gitu ya, apakah kitanya sanggup. Itu yang kulihat. Namun jika memang gimana pun, ya, aku ngerasa orang ini mau ataupun kamu mau untuk menjalani rasa ini, ya. Cuman karena aku ngelihat kamu ataupun dia di sini pernah ngelihat orang lain yang juga memasuki masa ini, itu kayak mereka kok hancur banget hidupnya, mereka kayak apa ya, kayak benar-benar dihancurin oleh semesta. Pokoknya hidup mereka kayak benar-benar diombang-ambing lah, ya. Jadi ada ketakutan di sini. Dan tumben aku baca pegang kartu tarot ini, tanganku gemeteran. Wow, kamu perhatikan ya, gemetaran kecil. Padahal aku jarang kayak gini, apalagi kalau pembacaan gini aku biasa aja. Cuman yang aku rasain ini memang seseorang takut, ya. Takut akan apa yang bakal terjadi ke depannya. Nine of Coins. Karena gini, saat kita masuk masa spiritualitas, healing, itu kita bakal melihat kenyataan itu nggak ada yang namanya sebuah kepastian, itu nggak ada, ya.
Gak akan ada yang pernah bisa menjamin, punya asuransi. Kamu gak akan punya itu di dalam energi, dalam spiritualitas itu gak akan ada yang mampu memberi kamu kepastian. Dan akhirnya merasa ragu, kok malah kayak gini ya, aku kira spiritualitas tuh harus happy, enjoy ya, harus tenang-tenang aja, kayak ya kehidupan baik-baik aja walaupun ada hal buruk yang bakal terjadi. Jadi sudah memiliki ekspektasi yang salah. Dalam spiritualitas ya hanya akan memperburuk diri kita yang memang udah perlu healing, malah kita bikin potret diri kita seperti itu di dalam potret spiritualitas yang juga seperti itu. Knight of Swords, Edopon, kamu ataupun dia di sini butuh banget untuk bicara ya dengan seseorang yang mengerti ataupun paham ya. Bisa teman, kalau memang temannya dalam satu energi yang sama, satu frekuensi yang sama, nggak apa-apa ya. Cuman kita nggak semua orang bisa mempunyai karma untuk mempunyai teman yang bisa satu frekuensi ya. Jadi kamu bisa kamu bisa mencari bantuan dari seseorang yang lebih profesional, yang memang profesinya adalah untuk masalah seperti ini. Ini energi seseorang yang perlu banget bicara ya. Si The Handman udah masuk masa spiritualitas, namun karena ragu ya akhirnya ya menggantung seperti itu. Dan seseorang di sini ingin banget kepastian di gimana ke depannya. Apakah aku sendiri? Apakah aku punya pasangan? Atau aku bakal ditinggalkan lagi? Atau aku bakal menemukan seseorang yang nyakitin aku lagi? Atau selingkuhin aku lagi? Ya, itu yang aku lihat. The Moon, energi Pisces, Gemini, ya. Wow. Aku ngerasain energi Pisces dan Gemini sini bertabrakan, dimana seseorang ingin berpasangan, ingin disayangi, ingin dicintai, namun seseorang juga takut hal yang sama terulang lagi. Dalam artian ya, itu tadi, sakitin, kecewakan, jadinya overthinking. No wonder sih sebenarnya ya, karena memang di masa kayak gini kita bakal dipertemukan dengan ya energi toksik diri kita sendiri. Jadi wajar sebenarnya kamu ataupun siapapun ini ngerasakan ini semua ya. Karena kamu gak akan pernah bisa sembuh kalau rasa sakit itu gak pernah keluar, gak pernah muncul, gak pernah ada gejala ya. Jadi kamu harus merasakan sakit dulu ibaratnya ya, untuk merasakan proses penyembuhan. Knight of Swords, Three of Cups. Wow, sepertinya kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang memang nggak sendiri ya. Di sini aku ngerasain, dan orang itu masih kamu pikirkan sampai sekarang, masih berharap kalau bisa dia kembali sama kamu. Jadi ini ada dua skenario yang bisa ngarah akhirnya yang bakal berbeda, yaitu memang takut diduakan atau ditigakan, namun justru skenario keduanya kamulah yang justru bisa jadi orang ketiga di sini ataupun dia. Dan ada The Star atau energi Aquarius. Well, ini energi seseorang yang dia kayak mau mengakui ke diri dia sendiri, dia masih memikirkan orang yang memang justru nggak bisa dalam hidupnya dia, ataupun dia selalu berpikir untuk kembali lagi ya, bisa dengan orang yang mungkin kamunya dulu yang orang ketiga di sini. Dan di the bottom of the deck ada Five of Wands, keinginannya besar banget sebenarnya untuk keluar dari energi ini ya, sangat besar. Ada kesakitan mendalam sebenarnya. Orang yang seperti ini ataupun kamu yang seperti ini, dia sebenarnya gak pernah menginginkan
karena ini sebenarnya energi dimana seseorang yang secara tidak sadar, ya mungkin orang bilang nggak mungkin lah orang seperti ini hilaf, ya itu terserah kamu. Namun yang pastinya orang yang seperti ini dia memang gak hilaf, ya. Namun dia bisa kayak nggak sadarnya dia memberikan sebuah attraction atau affection, ya rasanya justru dengan orang yang seperti aku sebutkan tadi, ya. Jadi agak mendetail pembacaannya ini ya, jadi kita klarifikasi aja pakai tarot lagi. Wow, ada Ten of Swords. Knight of Swords. Seseorang di sini semakin dia mengakui rasanya, dia semakin sakit. Kan dia takut. Dengan pengakuan rasa dia justru mengingat hal yang paling menyakitkan dalam hidupnya, entah kamu ataupun dia. Ataupun kamu yang meninggalkan. Di sini aku ngeliat kencang banget. Aku ngerasa seseorang meninggalkan kamu, ya ada skenario gitu juga untuk orang lain di sini. Dan orang lainnya bisa jadi, ya justru bukan orang yang diinginkan, ya bukan orang yang diharapkan. Ace of Swords. High Priest atau Hierophant. Five of Swords. Seseorang di sini merasa seperti dihukum, ya. Seorang lari dari rasanya. Jadi kita kalau memang udah masuk masa spiritual ya, namun kita lari dari rasanya kita, itu ya udah kita kayak lari dari diri kita sendiri, ya sampai kapan gak akan pernah bisa, ya. High Priest muncul. Hierophant. Nah, seperti yang aku singgung tadi, Two of Cups. Death. Wow. Dan last card di sini ada Three of Wands. Ini mungkin gak akan resonate untuk semua dari kalian, ya. Namun aku ngerasain memang ada karma besar antara kamu dengan dia di kehidupan ini, ya, yang memang harus dijalani. Aku ngerasain memang energi bersama dan perpisahan ini memang harus ada, suka maupun enggak. Dan proses penghancuran ego yang luar biasa banget di sini buat seseorang terombang-ambing. Enggak juga seseorang, sebenarnya dua-duanya bisa, ya. Cuma dia tergantung kamu ataupun dia ingin memenangkan ego ataupun apa, ya. Sudah lihat di the bottom of the deck-nya ada Ten of Pentacles. Wow. Apa yang bisa menguatkan kamu ataupun siapapun ini yang keluar energinya, yaitu niatkan ke dalam diri sendiri, ya, untuk melakukan semua ini itu demi diri sendiri, bukan demi orang lain, bukan demi hal-hal yang di luar diri kamu, untuk diri sendiri, ya. Itulah yang menjadi intensi yang utama seharusnya, ya. Karena kalau enggak, ya bakal berat ngejalanin healing ini. Udah proses healing itu bukan proses yang enak, ya. Ditambah lagi kita ngerasainnya berat, ya sudah, kamu bisa ngebayangin gimana rasanya, ya. Taurus. Kita lihat pesan semesta untuk kamu dengan rainbow cards atau kartu psikologi. Oke, aku nggak shuffle, aku ngerasain energinya di mana.
Namun yang pastinya di sini Taurus ya, kasus ini masih akan terus berlanjut. Dan ya sebenarnya kita nggak perlu tahu sampai kapan sih energi ini berlanjut. Namun kalau kita udah benar-benar masuk ke masa yang kita ya kamu tahu, stillness ya, benar-benar healing, kamu gak akan peduli mau sampai kapan energi ini, karena kamunya udah ready, kamunya udah siap, dan gak ada yang mudah men-trigger kamu ataupun siapapun lagi ya dalam kehidupan ini. Hey, untuk Taurus, I enjoy living in my home and sharing this joy with others. There is a good balance of giving and receiving in my financial affair. Oke, pesan semesta untuk kamu ataupun dia, aku nggak tahu ini siapa ya, yang pastinya adalah nikmati masa ini ya yang kamu jalani saat ini. Aku nggak mau bilang jalani ya, karena jalani ada kayak rasa ya udah jalanin aja kayak ada berat gitu ya. Tapi kalau nikmatin ya memang kita jalani, namun kita berusaha untuk ya enjoy gitu ya. Dan gunakanlah waktu ini, jangan ngerasa sendiri, sharing dengan orang yang kamu rasa mampu untuk mengerti kamu, sharing kamu, mengerti apapun yang kamu ceritakan ya. Dan energi di mana kalau kamu udah ngerasa udah banyak memberi ke orang lain ya, lelah, capek, ya istirahat aja ya. Kamu bakal menerima apapun yang pantas kamu terima dan layak kamu terima dalam bentuk apapun, entah berkat percintaan, keuangan, ataupun karir ya. Aku ngelihat di Mei ini Taurus ya, memang cukup ups and down, namun aku ngelihat kamu bisa ngehandle itu. Cuman ya kamu gak bisa berharap untuk mendapatkan lebih jika kamu memberikannya lebih ya. Kamu memberikannya sedikit ya. Jadi kamu harus ngelihat apa yang udah kamu berikan dulu sebelum kamu berharap sesuatu yang lebih. Okay, that's it Taurus ya. I think that's all. Jika kamu ingin counseling, personal reading ya, like I said before, silahkan klik aja link di bawah sini. Oke, kamu gak perlu nanya price listnya apa kak gitu ya, kamu bisa klik aja kok di link situ ya. Kalau udah memang fix, kamu bisa langsung hubungin aku di kamu bakal ngeliat sendiri kok di website itu ya. So that's it, I think that's all. Aku harap ini sedikit banyaknya membantu. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Jaga kesehatan. See ya.